وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari hati yang paling dalam kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kudrat dan iradatnya kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah dicurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita berikrar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan dan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Kemudian khatib tidak bosan-bosannya berwasiat kepada diri khatib sendiri, kemudian kepada kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Jumu'ah itu jelas ada ayat dalil kewajiban salat Jumat, dan ayat ini tidak ada perdebatan di antara para ulama tafsir dan ulama hadis. Kata Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang beriman, fas'au ila dzikrillah. Kalimat ini banyak para mufassirin, para ulama tafsir mengatakan fas'au ila dzikrillah. Menurut tafsir Ibnu Katsir mengatakan jaa biqalbin salim. Artinya adalah datang ke rumah Allah segera dengan hati yang tenang dan nyaman. Dalam tafsir lain juga dikatakan makna daripada fas'au ila dzikrillah, segera datang ke rumah Allah ini dengan hati bil khusyuk, dengan khusyuk. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dari makna yang disampaikan oleh ulama tafsir ini dapat kita pahami. Andai kita datang ke masjid ini dengan jasad saja, bukan dengan hatinya, maka ketika mendengarkan khutbah apa yang terjadi, maka dia akan mengantuk, bahkan tidak
mendengarkan dengan kekhusyukan di dalam hatinya, sehingga ketika pulang ke rumah ditanya oleh istrinya apa yang disampaikan khutbah tadi, dia tidak tahu. Sebab apa? Sebab datang ke rumah Allah ini hanya jasadnya saja. Kemana hatinya? Entah kemana. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut Allah sampaikan wa darul bait, tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas dunia. Yang guru tinggalkan sekolahnya, yang berdagang di pasar tinggalkan dagangannya. Kemudian yang kantor tinggalkan kerjaannya, bersiap-siap mandi yang bersih, potong kukunya, kemudian cukur bulunya, kemudian persiapkan baju yang terbaik yang bersih, kemudian memakai wangi-wangian. Sebab hari Jumat adalah hari yang sangat mulia. Doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, idza ata awalan, apabila datang di sok yang pertama dari Jumat, maka seakan-akan mendapatkan seekor unta. Unta di zaman dahulu sangat mahal dan mewah. Dan barang siapa yang datang di sok yang kedua, seakan-akan mendapatkan seekor kambing. Dan barang siapa yang datang di sok yang ketiga, seakan-akan mendapatkan seekor ayam. Dan apabila datang di sok yang keempat, azan sudah dikumandang, dia baru masuk ke dalam masjid, malaikat menutup catatan. Karena malaikat menanti kita di pintu masjid, mencatat mana hamba Allah yang datang di awal sebelum azan, sebelum khatib naik mimbar. Apabila sudah azan, dia tutup catatan dan dia duduk mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat Jumat. Dan barang siapa yang datang di saat yang kelima, khatib sudah naik mimbar baru masuk masjid, maka seakan-akan dia mendapatkan telur ayam. Begitulah wastabiqul khairat, berlomba-lomba, bukan dunia tapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita sempatkan diri kita, jiwa kita untuk beribadah kepada Allah dan untuk lebih utamakan akhirat daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, sebab akhirat itulah yang paling utama. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Sesungguhnya selawat kalian sampai kepadaku, kata Rasul. "Kaifa ya Rasulullah? Salatana ma'rudatun 'alaika faqad 'alimta." Bagaimana mungkin salat kami sampai kepada engkau ya Rasul? Suatu saat engkau akan mati dan dimasukkan ke liang lahat. Maka Rasul menjawab, "Innallaha harrama ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh tanah, bahkan dimakan oleh cacing tanah. Berarti jasad nabi masih utuh. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Andai detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, bulan ini kita dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala nyawa kita, apakah ada jaminan jasad kita tidak disantap oleh cacing-cacing tanah? Tidak ada jaminan. Akan kita menjadi santapan cacing tanah ketika masuk ke liang lahat. Oleh sebab itu ini menjadi pelajaran kepada kita. Ternyata dunia dengan alam kubur saja mana lebih lama. Otomatis lebih lamalah kita di dalam kubur menanti hari kiamat. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah. Sekarang sudah 1447 Hijriah. Coba kita kurangkan itu, sudah 1200 lebih meninggalnya Imam Syafi'i. Tapi beliau masih hidup disebabkan apa? Disebabkan karyanya, mustahidnya, fikihnya yang selalu kita amalkan sampai sekarang. Begitulah, andai kita mengambil iktibar, pelajaran, ternyata alam kubur saja lama menanti hari kiamat. Dunia hanya
53 tahun Imam Syafi'i meninggal dunia. Umurnya 54 tahun sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat Jibril kepada Rasul ketika itu mengatakan, "Ya Muhammad, ish masyita ka'annaka mayyit." Berbuat sesuka hatimu. Silakan korupsi sampai 1 D. Silakan mengambil hak orang lain, silakan. Tidak sholat, silakan. Tidak membaca Al-Quran, silakan. Tapi ingat, suatu ketika aku akan menjadi mayat yang tidak ada gunanya sedikitpun, tidak ada gunanya manfaatnya. Yang dulu tanganmu menunjuk, kakimu tegar, mulutmu dahsyat, tapi ketika menjadi mayat terletak tidak ada gunanya dan akan dimasukkan ke liang lahat. Tapi ketika sudah menjadi mayat yang dikuburkan, di situ baru penyesalannya abadi dan dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberi nasihat kepada umatnya, "Idza wudi'a al-janazah 'ala 'anakin ar-rijal." Ketika diangkat jenazah di atas pundak laki-laki yang kokoh. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa in kanat salih." Kalau jenazah itu orang soleh, faqalat, maka dia berkata, qaddimuni, segerakan. Sebab dia sudah rindu tempatnya, memandang indahnya surga, gambaran-gambaran surga yang Allah janjikan kepadanya selama hidup. Dia hubungannya baik dengan Allah, begitu juga baik dengan manusia. Tapi sebaliknya, kata Nabi, "Wa in kana ghairu salih." Kalau dia bukan orang saleh, bagaimana ya Rasul? Maka Rasul juga berkata, apa kata Rasul? Waqalat, maka dia berkata, "Ya laitani aina tadhhabuna." Wahai kalian semua, kemana saya akan dibawa? Jangan saya dibawa, saya tidak sanggup untuk dikuburkan di sana, panas, di sana gelap. Dia panggil istrinya, anaknya, semuanya sanak saudara, tidak ada pendengar. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan dikuburkan. Maka penyesalan abadi tidak ada gunanya. Lebih baik kita menyesal di dunia, menangis di dunia, berdoa di dunia, istighfar di dunia sebanyak-banyaknya, menyesal, daripada kita menyesal sesudah kita masuk ke liang lahat. Maka Nabi mengatakan, "Wa in kana sami'a." Andai kalian mendengar cerita orang yang tidak saleh itu, fasud, maka kalian akan pingsan seketika. Begitulah sakit dahsyatnya penyesalan orang yang sudah jadi mayat bangkai dan akan dikuburkan dengan dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Maka penyesalan abadi dia akan terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa berbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Jangan ketika itu kita baru taubat. Setiap hari kita beristighfar kepada Allah. Setiap hari kita salat taubat kepada Allah. Karena tidak ada manusia yang tidak bersalah, berdosa. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.